Hai, aku bakal jelasin tentang apa itu legal personality secara general ya. Jadi, dulu pada abad ke-19, negara itu merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban secara penuh yang diakui oleh hukum internasional. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, khususnya dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, nah mulai dari itu banyak muncul entitas non-negara seperti organisasi internasional. Jadi, negara itu sudah bukan satu-satunya subjek hukum internasional. Nah, tapi kalau kita bandingin negara sama organisasi internasional, ini ada bedanya. Bedanya adalah negara itu dia langsung mendapatkan personalitas hukum dalam kaitannya sebagai subjek hukum internasional. Tapi kalau organisasi internasional, dia itu harus mencantumkan personalitas hukumnya dalam traktat pendiriannya. Nah, gunanya apa sih legal personality bagi organisasi internasional? Jadi gunanya legal personality bagi organisasi internasional itu untuk menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut able dan kompeten untuk melakukan suatu tindakan hukum. Nah, sekarang kita mulai masuk ke legal personality-nya. Jadi, legal personality itu dibagi menjadi dua. Yang pertama dalam kaitannya dengan hukum nasional, dan yang kedua dalam kaitannya dengan hukum internasional. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi, dalam kaitannya dengan hukum nasional ini dapat dilihat ketika sebuah organisasi internasional dia mulai mendirikan markas besar organisasi tersebut melalui Headquarters Agreement. Jadi Headquarters Agreement ini merupakan perjanjian yang mengatur kewajiban masing-masing pihak serta memberikan status hukum, hak-hak khusus, dan imunitas kepada organisasi internasional untuk menjalankan fungsinya di bawah kedaulatan dari host state. Jadi, pada hakikatnya, kaitannya dengan hukum nasional ini menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah suatu negara anggotanya. Nah, ini contohnya Headquarters Agreement yang dibuat PBB dengan Amerika Serikat. Nah, kita mulai masuk yang kedua, yaitu dalam kaitannya dengan hukum internasional. Ini bisa diartikan bahwa organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Hak dan kewajiban ini apa aja sih? Jadi hak dan kewajiban ini antara lain dia mempunyai wewenang untuk menuntut dan dituntut di depan pengadilan, memperoleh dan memiliki benda-benda bergerak, mempunyai kekebalan atau immunity, dan hak-hak istimewa atau privilege lainnya. Nah, segitu dulu ya penjelasan aku tentang legal personality secara umum. Selanjutnya, silakan nonton next video. Di sini aku mau jelasin sejarah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan PBB untuk menengahi konflik yang terjadi di dunia internasional lewat jalur negosiasi. Jadi, piagam PBB ini sebelumnya ditandatangani pada konferensi San Francisco yang didatangi oleh 50 negara. Pada Januari 1942 merumuskan deklarasi PBB. Nah, deklarasi tersebut ditandatangani oleh 26 negara. Dan lagi perumusan piagam PBB pada 25 April 1945. Nah, pada konferensi ini juga dipimpin oleh beberapa pemimpin negara. Intinya pada konferensi ini meletakkan dasar pendirian sebuah organisasi internasional. Kalian tahu nggak sih apa dasar hukum legal personality dalam PBB? Dalam piagam PBB sendiri tidak memuat ketentuan tentang legal personality dengan tegas. Namun, secara tersirat dituliskan bahwa organisasi ini memiliki kepribadian hukum, yaitu dalam pasal 104 piagam PBB. Dari isi pasal tersebut diketahui bahwa fungsi legal personality dalam PBB yaitu 1. Mengadakan kontrak, 2. Memperoleh dan memindahtangankan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak ketika menjalankan acara-acara hukum. Di sini
bakal jelasin peran PBB sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan sengketa negara anggotanya dalam kasus antara Jerman dan Italia terkait kejahatan perang Nazi. Kita simak yuk. Dimulai dari sengketa antara Jerman dengan Italia, yang keduanya merupakan anggota PBB, dan keduanya memperebutkan kekebalan negara untuk masing-masing negaranya. Sengketa antara Jerman dengan Italia ini merupakan masalah ganti rugi yang berkaitan dengan yurisdiksi sebuah negara yang timbul karena peristiwa kejahatan perang Nazi, yang bukan mengenai tindakan kejahatan internasional, sehingga kasus ini diselesaikan melalui Mahkamah Internasional dalam kerangka PBB. Melalui Mahkamah Internasional, maka hakim mahkamah memutuskan untuk memenangkan Jerman dalam kasus ini. Itu bukti bahwa legal personality PBB memiliki kekuatan dan PBB memiliki kapabilitas untuk mencegah terjadinya konflik antara Jerman dan Italia dan menyelesaikan sengketa negara anggotanya.